Napasok kita minta tulisi mata menggerangi jata, mengingat dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, agar supaya kita punya rem di dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwasanya saya ini masih banyak dosanya. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba memanggil saya? Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bahwa di dalam kandungan Quran surah Al-Hashr ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar sekiranya kita selalu memperhatikan diri kita, memperhatikan apa yang selalu kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga itu akan menjadi bekal hari esok dan menjadi suatu hal yang harus kita lakukan, yang namanya bermuhasabah, mengoreksi diri kita. Karena kita sudah mengetahui bahwa salah satu sifat Allah itu adalah Maha mengetahui. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui meskipun itu tidak terlihat, apalagi jika itu terlihat. Jemaah-jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baginda Ali karamallahu wajhu pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghisab. Apa maknanya ini? Ini maknanya adalah bahwa selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan namupa Allah Subhanahu wa Ta'ala nabi rezeki umur, Allah masih meminjamkan kita umur, Allah masih meminjamkan kita kesehatan, Allah masih meminjamkan kita kesempatan, bahkan Allah masih menanamkan di dalam diri kita yang namanya iman dan takwa. Maka pergunakanlah itu sebaik-baiknya untuk melakukan muhasabah, mengoreksi. Karena kenapa? Karena lanjutannya akan ada masa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghisab kita. Maka itu artinya sudah tidak ada lagi kesempatan untuk menambah kebaikan dan mengurangi keburukan. Sehingga baginda Ali karamallahu wajhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Lantas bagaimana kita ini sebagai seorang hamba menghisab diri kita? Karena perlu diketahui bahwa yang perlu kita hisab adalah mengenai amalan-amalan kita, kelemahan-kelemahan kita, kebaikan-kebaikan kita selama kita hidup dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur, kesempatan. Apakah umur kita pergunakan lebih banyak kepada kebaikan atau malah sebaliknya? Sehingga di dalam sebuah riwayat baginda Rasulullah SAW bersabda, alamatus sa'ada arba'. 4 cara di dalam kita menghisab diri kita. Yang pertama kata baginda Rasulullah SAW, seorang hamba yang hendak menghisab dirinya, maka yang pertama kali dia lakukan adalah zikrus dzunubil madi. Maka hendaklah ia selalu mengingat kesalahan atau dosa-dosa yang ia lakukan. Kenapa? Baginda Rasulullah SAW berpesan kepada kita, napasok kita minta tulisi mata menggerangi jata, mengingat dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, agar supaya kita punya rem di dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwasanya saya ini masih banyak dosanya. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba memanggil saya? Saya ini masih banyak dosa. Bagaimana saya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika saya masih memiliki banyak dosa? Sehingga di dalam Quran surah As-Sajdah ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Di sini nanti di kemudian hari dikisahkan bahwa ketika nanti kita sudah berbondong-bondong dibangkitkan dari alam kubur, kita menuju kepada yang namanya alamul hisab, alamul hisab. Banyak orang yang tidak bisa melihat ke depan, menundukkan kepalanya. Kenapa? Karena ketika hidupnya dia tidak pernah bermuhasab, tidak pernah menghisab dirinya, sehingga ternyata ketika semeninggalnya ternyata dosa-dosanya banyak. Dan apa nanti terjadi di sana? Akan banyak manusia yang mengatakan, berdoa, Rabbana absarna, wahai Tuhanku, hari ini saya sudah melihat, wa sami'na, saya telah mendengar. Apa yang ia lihat, apa yang ia maksud, ia dengar, tidak lain dan tidak bukan bahwa ternyata jika kebaikan itu balasannya adalah kebaikan, dan ketika keburukan itu pasti balasannya keburukan, dan tidak lain adalah pasti adalah siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka katakan, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhanku, hidupkan saya kembali. Saya sudah ingin bersedekah. Nampak hidup masih dekat. Saya ingin berpuasa sunnah. Saya ingin mengeluarkan infak. Saya ingin mendirikan salat dan lain sebagainya. Inna muqinun. Kalau Engkau Tuhan hidupkan saya kembali, maka saya berjanji akan masuk dalam golongan orang-orang yang beriman atau bertakwa. Tetapi sekali lagi pesan baginda Ali, kalau Tuhan sudah yang menghisab kita, berarti sudah tidak ada lagi kesempatan. Selagi masih hidup, marilah kita menghisab diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wanisyanul hasanatil madi. Seorang yang menghisab dirinya harus sering-sering, bahkan seharusnya melupakan kebaikan yang dia lakukan. Jadi ingat, jangan dibalik. Yang pertama mengingat keburukan, dan yang kedua wanisyan hasanatil madiyah, lupakan kebaikan-kebaikan yang pernah Anda lakukan. Kenapa baginda Rasulullah berpesan untuk kita melupakan kebaikan kita? Karena agar supaya tidak muncul di dalam benak kita yang pertama sifat ujub. Apa itu sifat ujub? Meninggikan diri sendiri. Wah, saya ini lebih banyak hafalanku daripada si A. Saya ini lebih banyak amalku daripada si A. Saya ini lebih banyak sumbanganku daripada si A. Ini muncul ujub, bahaya ini di dalam amal kita. Dan yang kedua juga bahayanya ketika seseorang sudah dihinggapi sifat ujub, maka dia akan merendahkan orang lain. Sehingga Nabi mengatakan, lupakanlah kebaikan. Selanjutnya apalagi bahayanya? Ketika seseorang masih mengingat kebaikannya adalah dia akan kurang rasa ikhlas. Kenapa? Karena pada dasarnya fitrahnya manusia itu ingin merasakan apa yang diberikan dan apa yang orang berikan kepada. Ketika seseorang memberikan kue pasti maunya dia yang diberikan juga kue. Ketika dia meminta bantuan, ya pasti maunya dia juga dibantu. Tidak mau sebaliknya. Biasa kita dengar perkataan, wah, itu tetangga saya, kalau dia bikin kegiatan, saya cepat sekali bantu dia. Tapi ketika saya bikin kegiatan, dia tidak pernah datang bantu saya. Nah, ini sudah muncul sifat yang mungkin kebaikan. Sehingga kata Nabi, lupakan itu, ikhlaskan lillahi ta'ala. Ikhlaskan lillahi ta'ala. Insyaallah pasti ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar. Yang ketiga, wa nadruhu ila man fawqahu fid-din. Ketika engkau memandang agamamu, maka jadikanlah motivasi orang-orang ahli ibadah. Di sini anak-anakku sekalian, saya yakin banyak yang ingin menghafal Quran. Jadikan motivasi kakak-kakak kalian. Masa kakak-kakak saya bisa menghafal 5 juz, 10 juz, bahkan 30 juz, masa saya tidak bisa? Jadikan itu motivasi. Karena memang perintah agama adalah menjadikan motivasi orang-orang yang berada di atas. Dan yang keempat adalah wa nadruhu ila man dunahu fid dunya. Ketika engkau melihat kehidupan di dunia, memandang dunia ini, maka janganlah melihat ke atas. Seseorang yang memiliki mobil,
hanya bisa bersyukur ketika dia memandang orang yang memakai motor. Alhamdulillah ada mobil, masih banyak pakai sepeda, masih banyak pakai motor. Begitu seterusnya sampai kepada orang yang sakit. Orang yang sakit merasa bersyukur, ternyata saya sudah lama sakit. Banyak orang yang sementara tertawa, tiba-tiba muncul di speakernya masjid, inna lillahi. Semua orang kaget, Pak. Apa ini dari lillahi? Barusan kita ketemu bercanda tawa, tidak pernah dikabarkan sakit. Kenapa tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Telah berpulang ke rahmat. Maka disinilah kita pentingnya bermuhasabah diri. Ingat, malaikat maut itu tidak melihat umur, tidak melihat usia, tidak melihat pangkat, tidak melihat jabatan, tidak melihat status kaya atau miskin. Yang jelasnya, ketika ajal sudah tiba, maka yakin dan percaya Anda akan dijemput oleh malaikat maut. Olehnya itu, jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, sekali lagi saya mengajak kepada para jemaah, marilah kita bermuhasabah diri pada saat sekarang ini. Jangan menunda-nunda. Negara kita sekarang tidak dalam keadaan baik-baik saja, dan tentunya itu menjadi pertanyaan besar adalah kenapa negara, bangsa saya, desa saya, kampung saya seperti ini. Maka kembali harus kita mengoreksi diri. Apa yang kurang, apa kesalahan, apa dosa saya sehingga terjadi seperti saat sekarang ini. Yang pertama, ingatlah zikrus dzunubil madiyah. Ingat dosa-dosa, ingat itu. Wa nisyanul hasanatil madiyah. Lupakan kebaikan kita. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang akan memberinya ganjaran di kemudian hari. Yang ketiga, wa nadruhu ila man fawqa fi. Jadikanlah ahli ibadah itu sebagai motivasi kita untuk beribadah. Kenapa dia bisa? Kenapa saya tidak? Allah memberikan kita peralatan dan keadaan yang sama. Dan yang terakhir adalah wa nadruhu ila man duna fi dunya. Janganlah memandang ke atas ketika melihat dunia, tetapi memandanglah ke bawah, karena itu adalah salah satu kunci untuk menuju yang namanya sifat syukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan selalu membimbing kita menuju jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bi qawlihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.